Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemberian dari Allah. Dia ditakdir oleh Allah, dapat nikmat besar, lahir sebagai sayyid, sebagai habib. Tidak bisa orang itu berusaha untuk menjadi syarif atau sayyid atau syarifah. Dengan ilmunya, tidak ada ilmu yang sampai derajat ini maka dia menjadi habib. La. Dengan hartanya, dengan membayar sekian miliar dia jadi habib. Tidak bisa. Tapi wong saiki duduk sayyid tuku silsilah supaya tadi sayyid. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki sing dodol-dodol silsilah iki masyaallah kula kenal. Wis kula seneng weni jane. Wis kali mikir mawon kok kaya cekak. Ono jumane dikei masyaallah. Al-Khaddad. So waris ya. Waris. Ini nyambung nggak jualan-jualan air gitu sama gelar-gelar yang disandingkan di kehidupan dia? Karena memang ini keturunan dari nyambung. Katanya turunan Nabi katanya. Iya, banyak yang kan Anda bikin begitu juga kontennya kan? Iya. Dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan Nabi. Yang benar. Bener. Jadi kalau bayar ke si orang itu, maka orang itu akan digelari ini sesuai dengan dikasih sertifikat dan akhirnya dia jadi habib. Beliau menyampaikan bahwa air ini ada jual beli nasab Datuk Kalampian juga itu. Nah ini dengan adanya penemuan ini garis nasab Berusikumpul Datuk Kalampian benar-benar sampai Rasulullah itu dikhawatirkan nanti jadi dimanfaatkan untuk jual beli nasab Datuk Kalampianan. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Oh sampai gini, akhirnya 3 orang itu ketahuan di Robi tuh. Habiskan kurang lebih 5 M. Dia dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10 M. Dijualin yang kayak gitu tuh, itu baru kemarin di Kalimantan gitu. Jadi habib palsu. Iya. Nah, tapi kenapa orang itu rela harus bayar sekian juta? Ya karena kalau sudah jadi habib, dia ngomong apa aja, bayarannya bisa langsung gede. Walaupun ngomong nggak jelas pun bisa langsung gede. Perkara Ahmad Zan Assegaf yang disebut polisi berinisial JMW, dia juga membuat blog berisi informasi nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad dan mengklaim bisa mencatatkan nasab serupa bagi orang yang berminat. Sejumlah orang yang terobsesi mendapatkan gelar Habib lewat jalur pintas ini kemudian rela merogoh kocek. Keinginan untuk mendapatkan status Habib, bahkan meski harus membayar sejumlah uang, merupakan contoh nyata masih lestarinya feodalisme agama. Tidak bisa dicari, tidak bisa orang berusaha untuk jadi Habib. Untuk yang bukan Habib, bukan Syarifah, jangan Anda kecil hati. Surga bukan hanya Habib dan Syarifah. Surga untuk semua orang yang taat kepada Allah. Jadi si guru itu bacain air, nah airnya bisa jadi 10 juta tuh. Jadi si guru itu bacain air, nah airnya bisa jadi 10 juta tuh. Ini air udah dibacain sama beliau Ratib Al-Haddad, Ratibul Attas, Isbul Nawawi, Isbul Nasar, Isbul Bahar, Isbul Khafi, Wirdul Latif. Banyak. Barang siapa yang baca doa-doa Ratibul Haddad dan semuanya itu kemudian ditiupkan ke dalam air, insya Allah air itu menjadi obat bagi seluruh penyakit. Amin. Bahkan di internet sekarang obat kanker udah disolawatin sama guru ini, banyak di situ gitu. Itu bisnis. Iya Pak. Kalau ibu punya anak suka sakit mungkin apa, insya Allah minum air ini yang sudah dibacakan solawat, maulid, ratib, insya Allah disembuhkan sama Allah. Amin. Amin. Nah, yang suka kemasukan jin gak jelas, minum air ini hilang insya Allah. Dan si gurunya akhirnya jadi punya mobil sport, rumahnya gede. Bebas. Ini sorban anak pakai dakwah.
selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Nah ini mau ana lelang untuk pembangunan pesantren, mau ana lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sama yang ada di depan mana, siapa yang mau beli ini uangnya buat pondok pesantren. Ana buka mulai 10 juta. Siapa? Ente orang giliran beli mobil ente cepet pada. Ini buat pesantren pada 10 juta. Ada lagi yang lebih? Mahdi. Lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah penghargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Suma Tumpang ini bukan tempat yang bagus, ini tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramut juga datang sana, tapi ya Allah tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam dah. Terus ada yang kemarin misalkan bikin makam palsu. Di mana? Banyak. MUI kemarin udah sidak. Jadi misalkan gini nih. Buat apa sih? Oh, duit ya. Iya, duit. Kalau mau ziarah bayar dulu, mau minta doa. Sekarang tuh bisnis ziarah tuh gede banget. Jadi kalau misalkan ada travel di pengajian-pengajian kan datang ke ziarah ini, ya kalau ziarah ke Wali Songo yang beneran misalkan ya mungkin itu masih ini bikin sendiri. Jadi ada makam tidak dikenal, pasangin ini Habib anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik nasab batalnya silsilah habaib klan Balawi terus bergulir memasuki sudut-sudut kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara. Ulama Malaysia pun kini ramai membahas di YouTube tentang batalnya nasab Balawi yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Bahkan para ulama Malaysia pun kini telah membeli dan mempelajari, membaca kitab-kitab beliau tentang batalnya nasab klan Balawi ini. Ini setelah kalangan pesantren tersadar bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Saya baru tadi malam tuh telepon-teleponan dengan salah seorang tidak Datuk Kalampian sekaligus murid Guru Sekumpul gitu. Sangat gembira gitu dengan penyampaian garis nasab Guru Sekumpul sampai Rasulullah yang kita sampaikan itu berdasarkan apa yang diberikan oleh kesaksian atau syahadah dari nakobah-nakobah internasional yang dikumpulkan oleh Tubagus Nur Fadil. Beliau menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ada jual beli nasab Datuk Kalampian juga itu. Nah ini dengan adanya penemuan ini garis nasab Guru Sekumpul Datuk Kalampian benar-benar sampai Rasulullah itu dikhawatirkan nanti jadi dimanfaatkan untuk jual beli nasab Datuk Kalampian. Saya guruan gitu. Berarti jual beli para penjual beli nasab Datuk Kalampian itu udah jual beli nasab palsu itu ya seneng juga ya ini. Nanti harganya naik ini. Kebenaran itu perlahan-lahan akan merambat dikonsumsi oleh kalangan elit negeri ini dengan dimuatnya isu ini dalam majalah nasional sekelas Tempo. Dalam edisi 8-14 April 2024 lalu, majalah Tempo liputan khusus Idul Fitri mengambil judul cover Obral Gelar Habib. Dalam halaman opini, Tempo mengambil judul opini Perbudakan Spiritual Masa Kini. Dalam opini itu, Tempo mengulas tentang otokritik Mokhtar Lubis terkait karakter masyarakat Indonesia yang memiliki ciri-ciri diantaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Hal itu bisa dilihat dari pemujaan mereka kepada yang dianggap sebagai Habib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Majalah Tempo telah menggunakan dua tanda kutip untuk kalimat keturunan. Dua tanda kutip itu mengandung arti yang menandakan bahwa redaktur itu sudah tidak percaya, minimal ragu terhadap definisi yang selama ini diyakini untuk seorang Habib. Kita bisa melihatnya dari pemujaan terhadap mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Menerima doktrin begitu saja, sebagian masyarakat menganggap orang yang menyandang gelar Habib memiliki kedudukan sosial ataupun derajat yang lebih mulia. Ini menjelaskan mengapa orang tersebut memiliki banyak pengikut, meskipun tindak tanduknya tercela dan bahkan bertentangan dengan hukum positif. Gara-gara itu pula, tak jarang masyarakat menjadi korban kejahatan orang dengan embel-embel Habib. Orang awam mempercayai begitu saja omongan mereka, seperti pada sejumlah kasus Habib palsu di Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Perkara Ahmad Zan Asegaf yang disebut polisi berinisial JMW juga mencerminkan dua ciri masyarakat seperti yang dimaksud oleh Mukhtar Lubis. Di halaman 54, Tempo mengulas penelitian Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani atau Kiai Imad tentang nasab Habaib Balawi dengan judul Penelitian Imaduddin Uthman mengungkap dugaan terputusnya nasab Habib di Indonesia. Beradu kitab rujukan. Dalam laporan itu, Tempo mengungkapkan kesimpulan Kiai Imad bahwa para Habib ini bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai nama anak Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab primer atau yang paling mendekati seperti kitab Tahdzibul Ansab tahun 437 Hijriah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah, dan Al-Fakhri 614 Hijriah. Nama itu baru dimunculkan dalam kitab kalangan Ba'alawi sendiri, yaitu Al-Burqat Al-Musyikoh tahun 895 Hijriah. Otokritik Mukhtar Lubis tentang karakter masyarakat kita dalam manusia Indonesia tahun 1977 sepertinya masih relevan hingga saat ini. Meski kerap disangkal, dua di antaranya adalah berjiwa feodal dan berwatak lemah. Dua di antaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Ahmad membentuk grup pengajian di WhatsApp dan mentasbihkan dirinya sebagai guru bagi para pengikut. Dia juga membuat blog berisi informasi nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad dan mengklaim bisa mencatatkan nasab serupa bagi orang yang berminat. Sejumlah orang yang terobsesi mendapatkan gelar Habib lewat jalur pintas ini kemudian rela merogoh kocek. Keinginan untuk mendapatkan status Habib, bahkan meski harus membayar sejumlah uang, merupakan contoh nyata masih lestarinya feodalisme agama. Kita bisa melihatnya dari pemujaan terhadap mereka yang dianggap sebagai keturunan Nabi. Ya, para Habib ini menerima doktrin begitu saja. Sebagian masyarakat, para muhibin menganggap orang yang menyandang gelar Habib memiliki kedudukan sosial ataupun derajat yang lebih mulia. Ini menjelaskan alasan orang tersebut memiliki banyak pengikut atau muhibin, meskipun tindak tanduk mereka tercela dan bahkan bertentangan dengan syariat Islam dan hukum positif. Gara-gara itu pula tak jarang masyarakat menjadi korban kejahatan orang dengan embel-embel Habib. Orang awam mempercayai begitu saja omongan mereka, seperti dalam sejumlah kasus Habib palsu di Kalimantan Selatan beberapa tahun terakhir. Perdebatan Imaduddin Uthman Al-Bantani dengan sejumlah Habib menarik diikuti. Penelitian Imaduddin menyimpulkan bahwa sejumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Kalaupun kemudian ada penelitian lain yang membantah temuan Imaduddin, perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung daif. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik.
Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Perkara Jenis Meliawan Wibowo atau CMW yang mengaku bernama Habib Ahmad Jans Assegaf yang sedang ditangani Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya juga mencerminkan dua ciri masyarakat seperti yang dimaksud oleh Mukhtar Lubis. Ahmad membentuk grup pengajian di WhatsApp dan menahbiskan dirinya sebagai guru. Orang ini juga membuat blog berisi informasi nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad dan mengklaim bisa mencatatkan nasab serupa bagi orang yang berminat. Sejumlah orang yang terobsesi mendapatkan gelar Habib lewat jalur pintas ini kemudian rela merogoh kocek. Tapi wong saiki duduk sayyid tuku silsilah supaya dadi sayyid. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki sing dodol-dodol silsilah iki masyaallah kula kenal. Wis kula seneng weni jane. Wis kali mikir mawon kok kaya Assegaf. Ono jumane dikei masyaallah Al-Khaddad. So waris ya. Waris. Keinginan untuk mendapatkan status Habib, bahkan meski harus membayar, merupakan contoh nyata masih lestarinya feodalisme dalam agama. Dengan memiliki gelar Habib, seseorang punya modal untuk memiliki kekuasaan religius seperti menjadi ulama. Gelar Habib pada faktanya memang menganugerahkan hak yang istimewa bagi penyandangnya. Anggapan sebagian orang Indonesia bahwa keturunan Nabi wajib dihormati membuat gelar tersebut menjadi sangat penting. Bahkan untuk mendapatkannya bila perlu harus membeli. Maaf, walaupun ente nangis tuh anak lihat antum itu. Oh, sampai gini, akhirnya 3 orang itu ketahuan di Robi tuh. Habiskan kurang lebih 5M. Dia dapatkan uang. Ini mengeluarkan lagi 50 nasab. Dengan catatan harga 200 juta satu nasab. Kalau satu nasab 200 juta kali 50 10M. Ya itu gampang nyari uang seperti itu. Ya Allah. Nah, alhamdulillah saya bongkar semua kemarin tuh. Ini sekarang tinggal di Suma Tumpang ini bukan tempat yang bagus ini, tempat neraka ini. Sampai ada yang dari Hadramaut juga datang sana, sampai ya Allah, tak mampu sudah habaib dijual belikan ini macam-macam dah. Seperti diberitakan beberapa waktu lalu ramai perihal terungkapnya kasus penipuan lisensi gelar Habib, di mana seorang pemuda memperjualbelikannya dengan ilegal. Ia menyamar sebagai Robito Alawiyah, sebuah organisasi resmi yang mencatat para keturunan Nabi Muhammad menurut mereka, yakni para habaib Balawi di Indonesia. Dengan membayar sejumlah uang, korban-korban JMW dijanjikan akan mendapatkan gelar Habib dan nama mereka akan tercatat dalam situs Robitoh Alawiyah. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah penghargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah soal ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliaunya itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya penghargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Atas kasus yang menyeretnya, JMW akhirnya terjerat pasal 35 Junto 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ia terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Sementara itu untuk korban-korban yang mendaftarkan namanya kepada JMW tidak melapor padahal mereka juga merupakan korban penipuan. Pihak Robitoh Alawiyah menduga adanya sindikat
Diduga mereka tidak melapor karena saling menguntungkan, yaitu mendapatkan gelar Habib. Adanya bisnis jual beli gelar Habib membuktikan bahwa ada orang-orang yang ingin secara instan mendapatkan gelar tersebut. Bukannya gelar semata, tetapi dipandang sebagian orang sebagai simbol dan status sosial yang kemudian didamkan banyak orang. Maka, kalau memang harus membeli, beli berapapun harganya. Nanti kalau kamu ilmunya mau berkah, nanti kalau ada ulama, ada ustadz, cium tangannya, cium kakinya, cium pantatnya, itu beneran seperti itu kejadian. Nah, yang bukan Islam dianggap sebagai Islam, kemudian disakralkan sebagai ilmu-ilmu yang justru adalah bagian dari Islam, kayak kimia, fisika, dan sebagainya, itu dianggap sebagai ilmu bukan Islam. Kan jadi kebalik. Jadi ciri khas dari akhir zaman itu adalah yang baik kelihatan buruk, yang buruk kelihatan baik. Iya, gue jadi inget yang guru gue sampaikan, artinya akan lebih capek nasehatin orang yang ahli ibadah, tanda kutip ya, iya, dibanding ahli maksiat. Iya, betul. Iya kan, karena ketika dia maksiat dia tahu gitu bahwa iya zina, ya oke lah gue, ya gue tahu, iya zina salah betul. Lu ngapain lo zina depan gue? Iya gue tahu. Ngapain lo minum minuman khamar depan gue? Iya, salah nggak? Salah apa benar? Iya salah. Tapi giliran melakukan sesuatu yang tadi masalah cium pantatnya gurunya karena mengalap berkah misalnya, ngapain lu kayak begitu? Wah, karena dia merasa di atas kebenaran kan? Akan lebih sulit tuh pasti nasihatin itu. Dan itu bisnisnya miliaran. Itu bisnis. Jadi si guru itu bacain air, nah airnya bisa jadi 10 juta tuh. Bahkan di internet sekarang sok. Obat kanker udah disolawatin sama guru ini, banyak di situ gitu. Itu emang bisnis. Iya pak. Dan si gurunya akhirnya jadi punya mobil sport, rumahnya gede, jualan air. Aduh. Ini nyambung nggak jualan-jualan air gitu sama gelar-gelar yang disandingkan di kehidupan dia? Karena memang ini keturunan dari. Iya nyambung. Katanya turunan Nabi katanya. Iya banyak yang kan nanti bikin begitu juga kontennya kan? Iya, dan bahkan kemarin misalkan di Kalimantan itu kebongkar ada sindikat pembuat sertifikat keturunan Nabi. Yang benar. Bener. Jadi kalau bayar ke si orang itu, maka orang itu akan digelari ini sesuai dengan dikasih sertifikat dan akhirnya dia jadi Habib. Dijualin yang kayak gitu tuh, itu baru kemarin di Kalimantan gitu. Jadi Habib palsu. Iya. Nah, tapi kenapa orang itu rela harus bayar sekian juta? Ya karena kalau sudah jadi Habib, dia ngomong apa aja, bayarannya bisa langsung gede. Walaupun ngomong nggak jelas pun bisa langsung gede. Kayak gitu. Oh, ngomong nggak jelasnya gimana? Karena kan mungkin jangan-jangan ini adalah karomahnya misalnya. Karomah itu kan nggak ada yang tahu. Itu gaib kan karomah tuh. Karomah itu nggak bisa diklaim. Karomah itu nggak bisa wah ini. Tapi kan klaimnya, iya itu. Saya dengar. Iya itu makanya karomah itu nggak bisa diklaim karena itu adalah sesuatu yang gaib. Jadi misalkan gini lah, saya sekarang tiba-tiba terbang. Apakah itu kekuatan jin atau itu adalah karomah dari Allah? Siapa yang tahu? Metodologi apa yang bisa membuktikan bahwa itu adalah berasal dari Allah? Saya sekarang bisa terbang nih. Set gitu tiba-tiba. Iya. Kan nggak tahu. Jadi itu mah urusan gaib, nggak boleh diklaim sama orang lain. Jadi kalau misalkan ada wali itu ada, tapi berhak nggak diklaim sama orang lain. Oh ini wali. Ya siapa yang tahu gitu. Bisa bener, bisa juga salah. Kan gitu. Jadi, nah karena itu adalah perkara yang gaib, lebih baik kita tidak usah berspekulasi pada hal-hal yang gaib. Udah selesai di situ. Iya. Iya gitu. Tapi boleh gua kasih tau nggak sih kalau sebenarnya gua wali? Oh iya? Wali murid. Oh, saya baru nggak tahu itu. Saya baru tahu. Bukan baru nggak tahu. Ya. Itu terus ada yang kemarin misalkan bikin makam palsu. Di mana? Banyak. MUI kemarin udah sidak. Jadi misalkan gini nih. Buat apa sih? Oh duit ya. Iya duit. Kalau mau ziarah bayar dulu, mau minta doa. Sekarang tuh bisnis ziarah tuh gede banget. Jadi kalau misalkan ada travel di pengajian-pengajian kan datang ke ziarah ini. Ya kalau ziarah ke Wali Songo yang beneran misalkan ya mungkin itu masih ini bikin sendiri. Jadi ada makam tidak dikenal, pasangin ini Habib anu, pasangin ini Kiai anu, pasangin ini adalah Ustadz anu, ini Syekh anu dan sebagainya. Dan jangan lupa
di pinggir pagarnya harus ada kencelengnya. Oh iya itu ya. Begitu. Itu ketahuan sama MUI kemarin karena banyak sekali. Karena ada yang ngelaporin makam kakek saya kok nisannya dicabut, diganti sama makam Habib Al siapa gitu. Terus tiba-tiba jadi ada kencelengnya. Tiba-tiba ada yang ada yang kayak gitu. Kok giliran kayak gitu kok dia nggak dicap jual agama, gue malah disangkanya jual agama. Jenggotnya panjang. Oh, itunya permasalahannya. Giliran gue disangkanya jual agama, padahal kita nggak mana nipu. Iya, enggak. Iya kan? Enggak. Tapi giliran yang gitu nggak dibilang jual agama, curang banget ya. Gue ngadu sama lu aja, Pak. Ya, tapi maksud saya di dalam dunia Islam sekarang, ya seperti pesantren ini dalam apa, ada banyak hal yang harus dievaluasi, diperbaiki. Kalau mungkin diganti. Dan itu sangat boleh diperbaiki, jangan takut kualat. Tadi serang lu pasti. Gak apa-apa sok, mau serang juga. Ayo kita diskusikan, kalau mau debat publik gak apa-apa. Jadi jangan. Oke, kita bedah lagi ya. Kerucutan lagi nih pembahasan kita nih di tema benang merah kita episode kali ini. Kenapa akhirnya ini menjadi satu stigma yang pokoknya kalau lo kritik, kalau lu kasih unjuk kebenaran, kualat kamu. Berarti kan dari gurunya sendiri ya. Saya mau ngasih tau informasi sesuatu, pokoknya tolong jangan dibantai ya. Karena dosa kamu. Gitu gurunya ngomong gitu. Gurunya yang bilang gitu. Nah, berarti memang dari atasnya nih. Iya, memang. Oh, jadi, gurunya ngomong begitu? Gurunya bicara seperti. Yang mana? Yang kitab-kitab itu juga sama? Iya, ada beberapa kitab di antara yang tersebar di antara kaum muslimin yang mengatakan seperti itu. Jadi, misalkan perlakuan kita yang baik pada guru itu bisa mendapatkan ilmu, memberikan kepada kita ilmu walaupun kita nggak usah belajar. Ada yang kayak gitu. Kitabnya warna apa? Kuning? Ya, kalau misalkan dalam tradisi Islam kan semua kitab itu kuning gitu ya. Ya. Oh, oke. Ya, tapi maksud saya adalah jadi banyak di antara kaum muslimin itu yang mensakralkan produk-produk budaya. Misalkan gini ya. Kalau saya mengkritik Imam Syafi'i, kemungkinan besar pendapat saya salah. Kalau saya mengkritik, tapi saya nggak akan dosa. Karena kalau misalkan saya menganggap bahwa Imam Syafi'i itu tidak bisa dikritik, saya menyebutnya dia sebagai maksum. Dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan saya mengkritik, ya nggak apa-apa. Walaupun pendapat saya kemungkinan lebih besar salahnya daripada benernya. Tetapi kalau misalkan saya mengkritik Imam Syafi'i, maka saya sama sekali tidak berdosa. Yang berdosa itu kalau saya mengkritik para nabi, kan kayak itu. Jadi makanya di antara para Imam Syafi'i, imam-imam yang lain itu, mereka sangat terbuka untuk dikritik. Tapi kritiknya bawa hujah nggak nih? Itu aja permasalahannya kan. Mau mengkritik seorang 4 mazhab misalnya, tapi kalau nggak bawa hujah ya ngapain, Pak? Secara definitif, kritik itu artinya bawa gagasan, ketidaksetujuan. Yang memiliki argumentasi. Itu kritik, itu yang membedakan dengan hinaan. Oh, tapi jadi, argumentasinya dengan berdasarkan dalil apa segala macam. Ya, kritik itu sudah ada argumentasinya, udah include di situ pasti. Jadi kalau misalkan saya sebut kayak gini nih, bajunya jelek tuh, itu hinaan. Tapi kalau saya sebutkan bajunya jelek karena di tempat yang kayak gini kok bajunya kayak gitu. Nah, itu kan ada argumentasi. Terlepas argumentasi itu benar atau salah, itu kritik dan membedakan dengan hinaan. Jadi kalau misalkan saya mengkritik berarti ada argumentasi di dalamnya, gitu. Jadi gak jadi masalah gitu. Jadi kalau di pesantren-pesantren ini gimana tuh nasibnya kalau memang dia masih megang? Soalnya kita orang luar, dia bersama gurunya di dalam. Ya pasti lebih percaya gurunya lah. Iya. Dan di pesantren-pesantren itu banyak diantaranya ya. Pesantren-pesantren itu banyak yang tidak boleh pegang HP. Kemudian jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Jangan belajar sama anu loh, nanti anu. Akhirnya si anak tidak belajar verifikasi. Jadi sumber kebenaran ya cuma satu itu dari gurunya saja. Informasi yang lain sudah sejak awal di framing sebagai salah atau keliru, atau tidak baik, atau tidak benar. Sehingga ya sudah, santri ngikutin apa yang mau gurunya, sehingga banyak kejadian-kejadian di pesantren di mana gurunya melakukan begini dan begitu, santrinya hanya diam, tidak mau melakukan apapun karena kebenaran sudah pasti ada dalam gurunya, dan pasti kalau saya yang membantah, sayalah yang salah. Ada doktrin yang semacam itu terus-terusan. Ya makanya
sesalah apapun, misalkan tokoh yang dimaksud itu, orang yang dimaksud itu yang masih cium kakinya itu masih banyak sekali. Sesalah apapun.